Untuk mengetahui prospek komoditas di tengah sentimen varian Omikron COVID-19, kita telah bersama dengan Abdul Kamim, analis di Dimex Berjangka. Pak Abdul, seperti apa pergerakan harga emas dan perak sepekan terakhir, Pak, hingga sore ini? Apa saja sentimen utama yang mempengaruhi pergerakan harga komoditas kita? Oke, terima kasih Saudari Patricia ya. Kalau kita lihat pergerakan emas dan perak sepekan ke belakang, sampai dengan sore ini saya perhatikan emas dan perak masih bergerak dalam ring yang pendek ya, yang sempit setelah beberapa pekan ke belakang mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama kita mulai dari tanggal 15 November ya. Kalau lihat dari pergerakan emas, saya lihat dari harga tertinggi di 1873 sempat turun di 1761. Artinya mengalami penurunan yang cukup lumayan 112 poin, disusul oleh yang tadi perak dari 25,27 sampai 22,21. Nah ini dua komoditas ini mengalami penurunan yang itu harus diperhatikan adalah hati-hati kepada para investor. Jika harga sudah mencapai suatu titik tertentu, ini akan memakan suatu koreksi. Dan sentimen-sentimen apa? Saya kira tetap ada sentimen yang berasal dari The Fed ya, terutama konteks adanya isu tapering yang akan dilakukan pada tahun ini ya, akhir tahun ini. Dan isu yang kedua adalah sentimen yaitu tentang kenaikan suku bunga yang akan dilakukan untuk tahun depan itu, Saudara Patricia. Oke, dengan adanya sentimen terkait dengan percepatan tapering dari The Fed, kemudian juga adanya ekspektasi kenaikan suku bunga, begitu. Bagaimana rekomendasi Anda untuk emas dan perak, Pak? Seperti apa kemudian level support dan juga resistensi yang harus diwaspadai? Oke, kita tahu tadi saya sudah sampaikan bahwa emas dan perak itu mempunyai korelasi pergerakan yang hampir sama ya. Artinya apa? Kedua komoditas tersebut beberapa pekan ke belakang mengalami penurunan. Sebagai investor, rekomendasi saya adalah hati-hati. Tadi saya sempat di awal menyatakan aksi taking profit di mana harga itu sudah mencapai penurunan yang cukup signifikan selama beberapa pekan ke belakang ini. Nah, untuk potensi kenaikan untuk jangka pendek, saya sarankan hati-hati adalah ada di batas-batas resisten di 1805 sampai dengan 1830 untuk komoditi emas. Sedangkan untuk perak yang mempunyai potensi untuk koreksi di angka 23 sampai 30 sampai dengan 2400. Adapun kalau kita melihat dari batas support, kemungkinan ada masih penurunan dalam beberapa, tapi tidak terlalu signifikan juga. Analisa saya untuk emas penurunan di kisaran di 1758 sampai dengan 1721, sedangkan perak di batas support di 21,40. Itu Saudari Patricia. Oke, Pak Abdul, seperti apa kemudian rotasi di pasar komoditas, Pak? Seperti safe haven, obligasi, mata uang, aset, jika kemudian sentimen tadi yang kita sempat bahas terkait dengan The Fed mempercepat kenaikan suku bunga dan juga taperingnya. Kalau kita lihat ya rotasi di pasar komoditas ya, baik safe haven, obligasi dan mata uang, atas kenaikan suku bunga jika hal ini dilakukan, itu otomatis ada beberapa hal yang mengalami perubahan, terutama nilai mata uang. Kecenderungan akan nilai mata uang, terutama dolar, akan mengalami kenaikan. Itu secara otomatis akan rotasinya akan seperti itu. Sedangkan untuk komoditas ada beberapa seperti komoditas emas, perak, dan obligasi akan mengalami suatu penurunan itu, Saudari Patricia. Artinya kalau rotasi itu terjadi, Pak, bagaimana rekomendasi Anda untuk pelaku pasar? Untuk rotasi yang terjadi tersebut, saya rekomendasikan untuk pelaku pasar, terutama dengan adanya kenaikan dari suku bunga, otomatis kita harus beralih untuk investasi di mata uang dolar. Dan lalu dengan demikian, kenapa? Karena kalau kita dengan penaikan suku bunga tersebut, maka secara tidak langsung beberapa komoditas dunia seperti emas itu juga akan mengalami penurunan. Jadi saya rekomendasikan untuk beralih ke suatu terutama untuk mata uang itu, Saudari Patricia. Oke, beralih atau berinvestasi di dolar. Pak Abdul, kemudian, betul. Oke, kemudian dengan pengaruh cuaca dan juga Omikron, Pak, bagaimana prospek dan juga rekomendasi untuk komoditas oleh dan juga kopi? Oke, jadi kalau kita bicara masalah rekomendasi dengan adanya cuaca dan Omikron seperti ini, udah tahu, memang untuk komoditas olin itu masih mempunyai potensi untuk kenaikan. Kenapa? Karena kita tahu dengan kenaikan minyak dunia juga
akan beralih ke istilahnya energi biodiesel itu sendiri. Tetapi dengan adanya cuaca, apa yang terpengaruh yaitu tentang produksi akan mengalami penurunan. Ya, itu yang pertama. Sedangkan untuk Omikron sendiri, kita tahu beberapa hari kebelakang sudah mulai reda ya. Artinya ketika cuaca berpengaruh terhadap produksi, sedangkan distribusi kita mengalami kendala, itu akan boleh dikatakan mengalami penurunan dari dampaknya harga akan mengalami penurunan. Tetapi kalau misalkan produksinya itu biarpun mengalami gangguan, tetapi kebutuhan masih tinggi, itu juga masih mempunyai potensi untuk kenaikan dari harga komoditi baik olin maupun kopi itu sendiri, Saudari Patricia. Bagaimana dengan prospek harga kakao dan juga timah pada pekan ini, Pak Abdul? Untuk prospek harga kakao dan timah ya, kalau kakao saya selalu mengatakan ini masih mempunyai potensi. Cuma tadi yang di awal tadi sudah saya katakan, dengan adanya Omikron ini hambatan yang betul adalah masa distribusinya. Kita tahu sendiri saat ini Omikron itu sudah melanda beberapa negara, hampir 40 lebih ya dari negara. Nah, ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap distribusi terhadap kakao itu sendiri. Sedangkan peningkatan dari permintaan kakao itu sebenarnya bisa juga di tahun akhir-akhir tahun biasanya mengalami peningkatan. Tetapi dengan meredanya dari Omikron tersebut, ini juga mempunyai potensi dan aslinya harapan kita untuk melakukan suatu ekspor pun itu cukup besar untuk negara-negara Eropa itu untuk kakao. Sedangkan untuk timah sendiri, saya lihat timah itu juga beberapa hari kebelakang mengalami penurunan tapi cukup kecil sekali sebagai aksi taking profit saja. Hanya saja potensi untuk kenaikan timah itu cukup besar. Kenapa? Karena permintaan jauh lebih besar daripada suplai yang ada saat ini untuk komoditas dari timah itu sendiri, Saudari Patricia. Oke, Pak, kalau begitu adanya potensi kemudian di beberapa komoditas yang dilihat proyeksinya bagus seperti itu. Dari semua komoditas, apa yang paling Anda rekomendasikan di saat-saat seperti ini? Di saat-saat seperti ini kita lihat kalau untuk komoditas kita masih tetap kita di komoditi emas juga masih mempunyai potensi, dan olen tentunya yang sebagai komoditas yang menjadi andalan saat ini. Itu Saudari Patricia. Oke, baik Pak Abdul Kamim, analis Dinemex Berjangka, terima kasih atas informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, demikian Abdul Kamim sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Dan sampai di sini Closing Market menemani sore Anda. Jangan lupa tetap perketat protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Atas nama seluruh rekan kerja yang bertugas, saya Patricia Mapali mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.